The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Monang Siahaan dari Surabaya Prayer Center. Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami ya. Silahkan telepon 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Bagaimana kita dewasa rohani, kerohanian kita didewasakan di masa-masa seperti ini, masa-masa sulit, dan kuncinya tetap bergantung sama Tuhan. Itu faktor utama, Pak Monang ya. Dan melakukan tindakan iman. Tadi kami ngobrol di off air. Hari ini kita akan belajar dari Kaleb dan Yosua. Mungkin mau dibacakan dulu Pak, silakan. Ya. Di Bilangan pasal 14, para kekasih Tuhan, memang ada sebuah kejadian yang muncul ketika pasal sebelumnya Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka menjadi tujuan dari proses eksodus atau keluarnya mereka dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ada kejadian di situ di Bilangan pasal 14 itu. Di ayat yang pertama dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, ada sebuah kejadian di sini sebenarnya yang dihadapi oleh Musa sebagai seorang leader, dan juga ketika dia mempercayakan pengintaian itu kepada 12 pengintai, artinya orang-orang yang dipilih Musa untuk mengintai tanah Kanaan itu adalah secara kasat mata kualitas rohani mereka sudah mumpuni. Mereka pasti adalah orang pilihan ya, dari ribuan orang dipilih 12 itu pasti pilihan. Dalam bagian kitab suci yang lain disebutkan bahwa mereka adalah pemimpin setiap puak, kepala suku. Jadi tidak diragukan lagi secara kasat mata, memang mereka sudah sangat-sangat capable, sangat punya kualitas. Namun ketika di keadaan ini, di pasal 13 mereka diutus lalu memberi report pada pasal 14, dan akibat dari laporan 10 orang membuat bangsa itu terintimidasi, kehilangan optimisme, dan juga merasa ditipu oleh pemimpin sekelas Musa. Kenapa demikian? Karena mereka menghadapi kenyataan bahwa ternyata tanah yang mereka intai itu sangat kuat. Alkitab mencatat bahwa di sana hidup suku Yebus, Amori, dan oleh karena kesejahteraan dan bagusnya tingkat hasil yang dihasilkan oleh tanah Kanaan itu membuat mereka kuat secara ekonomi, juga kuat secara militer, sosial politiknya bagus. Sehingga ketika 10 pengintai itu pulang dan memberi laporan yang membuat kegaduhan di tengah-tengah bilangan orang-orang Israel. Namun apa yang terjadi? 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, memberi laporan yang berbeda. Artinya begini, di mana letak perbedaan mereka? Objeknya sama. Ya, he saw in the same pack. Mereka melihat fakta yang sama, tapi kok resultnya berbeda. Nah, inilah yang membuat saya tertarik untuk mendalami karakteristik iman seperti apa yang dimiliki Kaleb dan Yosua itu, sehingga itu menjadi sebuah modal yang kuat untuk menghadapi situasi sesulit yang mereka hadapi itu. Mereka tidak berbohong sebenarnya. Apakah orang yang 10 itu memberi laporan palsu? Enggak. Mereka memberikan kenyataannya. Dan apakah si Kaleb dan Yosua berbohong? Enggak juga. Tapi cara pandang mereka melihat situasi seperti itu kan berbeda. Karena selama saya memberi sebuah kesimpulan jadinya dari konteks pembacaan tadi, saya khawatir bahwa pemimpin-pemimpin yang diutus oleh Musa itu sudah lama tidak bertumbuh.
tetapi masih melakukan banyak aktivitas yang kelihatannya itu berkualitas. Oke. Namun ketika dibenturkan dengan persoalan, kualitas iman itu akhirnya muncul tuh. Dan yang ini memberikan laporan yang membawa pesimisme, kehilangan harapan, dan akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan. Marilah kita pulang kembali, kita pilih pemimpin. Kita balik ke Mesir. Kita balik ke Mesir. Itu gara-gara ucapannya dia ini kita hanya tertipu. Jadi di sini sebenarnya sederhana menilai mereka. Kenapa saya katakan sederhana? Karena ya Kaleb dan Yosua selama dalam perjalanan iman sejak mereka keluar dari Mesir, mereka selalu sangat concern menjaga pertumbuhan iman yang sehat. Nah, disinilah memang ada, ya saya tidak menyatakan harus begini, tapi kita perlu memang ya dipimpin oleh seorang mentor. Oke, mentor ya. Mentor rohani yang ya saya tahu kualitasnya Musa kan. Jadi ya memang kedua orang ini termasuk abdi Musa kan. Ya. Jadi mereka cukup melayani Musa dalam posisi-posisi tertentu. Kita tahu bahwa kekerasan, disiplin, dan mereka melihat a man of God memimpin, dan mereka mengagumi dan mengikuti terus, setia dalam perkara kecil. Mereka disuruh apapun mau melakukannya, dan mereka tidak kehilangan momentum untuk bertumbuh di situ. Kesulitan itu selalu ada terus mereka ikuti, sehingga ketika mereka dalam momen-momen tertentu iman yang bertumbuh itu diuji sekualitas Kanaan, dak mentor itu, dak memble, kuat dia, kokoh. Nah, oleh karena itu menarik, karena di ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dalam bagian Alkitab yang lain, Kaleb dan Yosua mengikut aku dengan segenap hati. Berarti ada prioritas-prioritas yang mereka tempatkan pada pengalaman-pengalaman pribadi, dan mereka tidak pernah gagal bertumbuh selama mulai dari start perjalanan keluar dari Mesir. Pak Monang, saya tertarik dengan hal ini. Tadi Bapak katakan bahwa mentor itu penting. Kita Betul. semua tahu bahwa mentor mereka 12 pengintai itu adalah satu, Musa. Mereka punya pemimpin Musa begitu ya waktu itu. Kenapa dua orang ini yang punya jiwa yang berbeda dan kemudian mengikut Tuhan dengan segenap hati? Tadi Bapak sempat singgung bahwa yang 10 bisa jadi mereka nggak bertumbuh, padahal mereka punya mentor yang sama, tapi kenapa hasilnya bisa beda? Tapi kedekatan mereka berbeda. Oke. Karena beberapa yang saya mentoring juga kan pernah seperti itu. Memang banyak orang yang bisa berhubungan langsung dengan kita. Tapi kalau kita baca nanti secara eksplisit, secara tertulis, kita interpretasikan juga. Memang yang langsung kena di bawah garis kepemimpinan Musa dua orang ini. Ring satu gitu ya. Ring satunya. Jadi dia melihat bagian, karena memang mereka dihususkan untuk melayani dia. Dan mungkin juga menyampaikan perintah-perintah yang melihat langsung secara emosional. Menurut penafsiran saya, kekasih Tuhan bisa tafsir sendiri. Tapi kedekatan itu penting dalam arti yang normal ya. Nah, di situ saya melihat memang ya setiap hari itu bersentuhan mereka. Kalau yang lain kan dia berada dalam situasi yang tidak terlalu dekat. Nah, peranan itu penting karena pengertian-pengertian bagaimana cara mengelola hati, kepemimpinan, kan tekanan dalam kepemimpinan Musa itu cukup besar. Dengan sejumlah 2 juta ke atas ya. Dipimpin dengan keterbatasan teknologi. Dan semuanya tegar tengkuk ya. Ya, sebenarnya tidak, Wahyu. Ketika kita mengalami perjalanan dari Egypt ke tanah Kanaan Israel ya, kita akan merasakan tidak mudah loh. Iya. Dengan cuaca yang begitu. Kita suruh bawa 10 orang aja dengan karakter yang berbeda-beda. Bukan masalah itu susah, karena situasi iklim di sana cukup tidak bersahabat. Tidak bersahabat. Terus fasilitas di sana cukup tidak Terbatas memadai ya. air, termasuk air ya. Jadi
sebenarnya emosi dan siang bisa panas sampai 50, 40 sekian derajat dan malam bisa di bawah minus loh ya. Jadi itu kan mereka tidak is not ready to move ya. Journey, perjalanan panjang mereka itu tidak direncanakan. Cuman kan ada kehadiran Tuhan lewat tiang awan, tiang api, juga ada supply makanan yang sebenarnya dari situ kita sudah bisa melihat kebaikan Tuhan dan kehadiran Tuhan tiap hari. Cuman itu tidak cukup untuk orang ini. Tiap hari ada mujizat itu gitu ya. Tiap hari ada mujizat di depan mata loh. Jadi akhirnya jadi biasa Pak, karena tiap hari lihat mujizat. Nah di situ dan saya lihat di kedua orang ini kenapa sampai Tuhan sendiri dalam firman-Nya memuji. Kan ketahuan tuh yang dilihat Tuhan kan hati. Mengikut aku dengan segenap hati, dalam terjemahan aslinya itu sederhana. Mereka membiarkan Tuhan, ini dalam bahasa Ibraninya, kalau dibahasakan secara sederhana, mereka selalu membiarkan Tuhan melangkah lebih dulu di depan. Terus mereka ikut di belakangnya. Dan mereka fokus untuk hal itu. Artinya segala tindakan yang mereka buat itu tidak hanya berorientasi kepada ketundukan, ketaatan, dan loyalitas menuruti Tuhan tanpa pamrih, tanpa harus mereka punya legitimasi hak untuk menuntut supaya kita harus lebih dari yang lain gitu. Jadi ini jadi istilahnya kalau boleh saya gambarkan itu mereka ya ikut Tuhan aja dengan tidak mikir macam-macam. Ya nurut aja. Pasrah wae gitu ya. Pasrah aja. Ya. Karena mereka punya kedekatan yang spesial. Dan itu mereka lihat dari kehidupan Musa juga kan. Ya. Contohnya para murid kan. Artinya mereka melihat Yesus setiap hari. 3,5 tahun. Bukan cuman ya tidur bersama, makan blok bersama. Teaching itu bukan blok teaching. Itu pun ada gagal. Iya. 3,5 tahun blok teaching aja gagal ya. Itu extra time itu. Iya. Makan bersama, tidur bersama, jalan bersama. Masih ada yang menyangkal. Lari lagi. Ya, Pak Monang, kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari zaman sekarang ya, ada begitu banyak orang yang tadi Pak Monang juga berbagi ya, pernah mementori orang juga. Kan tidak semua bisa menjadi berhasil seperti Caleb dan Yosua. Ada yang miss lah, gagal produk gitulah istilahnya ya. Nah, bagaimana peran mentor? Mungkin Kakak Seton yang mendengarkan ini adalah juga mentor-mentor yang punya anak-anak rohani atau adik-adik rohani yang harus mereka mentori. Kadang-kadang kan saya pernah mengalami hal ini juga ya. Jadi ketika kita melihat mentor melakukan sedikit kesalahan, itu sudah melukai dan akhirnya ya nggak mau ikut lagi. Nah, bagaimana menanggapi situasi-situasi seperti ini? Masalahnya fokus kita kan bukan kepada mentornya. Nah, ini yang harus digaris bawah tebal, Pak. Itu kan ada satu part, ada satu bagian di mana bukan mentor itu satu-satunya. Hanya sebagai sarana yang diizinkan Tuhan untuk melengkapi kita, equipping ya, melengkapi kita dalam masa tertentu. Oke. Problemnya adalah ketika seseorang sudah benar-benar percaya, ngefans ya istilahnya dengan mentor. Itu jadinya apa kata mentor itu sama dengan kata Tuhan. Itu yang jadi problem besar. Menurut saya adalah salah menempatkan mentor itu menggantikan posisi Tuhan. Tetap kita harus mengartikan bahwa peranan mentor itu hanya sebagai sebuah sebuah sarana dalam waktu yang berbeda. Kita harus yakin itu. Karena kita lihat nanti setelah kedewasaan si Yosua mumpuni, di Yosua pasal 1 itu kan selalu digarisbawahi setelah Musa hamba Tuhan itu mati. Lalu Tuhan bicara kepada Yosua. Jadi ada masa di mana memang Musa telah menginvestasikan hal-hal nilai-nilai positif dan responnya Yosua itu luar biasa di situ. Dan ini yang membuat saya menarik sekali untuk kita. Memang bukan cuma sekedar mentor, perlu kan kita juga punya kualifikasi rohani. Contohnya ya dia lebih dewasa rohani. Walaupun potensi seseorang yang kita mementoring kita pun
itu bisa juga punya kekurangan. Tapi kan it's not our part untuk bisa ngejudge dia. Gitu, tidak. Tetap kita harus berkata, kadangkala ya saya selalu berkata begini. Orang itu kan selalu kagum dengan mentornya. Tapi saya sebagai yang pernah mementoring itu, saya selalu kagum dengan anak rohani saya. Oh, kok bisa? Kebalik ya? Kebalik. Karena mereka melihat kita hebat. Contoh dalam tanda petik. Tapi kita melihat ketika kita mementoring mereka, anak rohani kita itu hebat. Jadi mentor yang baik harus bisa melihat kehebatan anak yang dimentorin. Ya, maksudnya kenapa gitu? Kenapa, ya? Pak? Bertanya. Karena begini. Saya ketika lihat masalah seberat itu, saya bilang dalam hati, Tuhan, kok bisa ya? Kalau aku belum tentu bisa. Aku belum tentu bisa. Jadi dengan melayani dia, kita pun mentor bertumbuh. Bukan hanya mentor itu sebagai seseorang sosok yang sudah komplit, bukan. Bukan Superman juga ya? Bukan. Justru ketika saya melayani dia nangis. Dan saya bilang dalam hati, kalau saya mungkin sudah lebih bukan hanya nangis, gulung-gulung, raung-raung gitu. Karena saya lihat dia, makanya saya motivasi diri saya. Lah, dia kok bisa? Kenapa saya mutung gitu ya? Jadi Tuhannya sama juga ya. Ya itu. Artinya kita tidak mengharapkan mentor itu Superman gitu ya. Bisa mengakomodasi, tidak. Cuman dari segi pengalaman dan segi pengiringannya dengan Tuhan kan dia lebih senior. Nah, kita lihat hal positifnya. Harus ada porsi yang benar berarti ya. Dan saya yakin waktu si Yosua melihat itu Musa tuh tidak kontrol emosinya. Apakah dia kecewa? Enggak lah. Kan ada bagian-bagian tertentu yang bisa dia timba, dia ambil, ya dia nikmati. Kalau yang lainnya yang tidak perlu ya nggak usah dipakai gitu ya. Yang kedua memang ada chemistry. Kita jangan cocok-cocokkan dengan siapapun. Apalagi kalau kita tahu bahwa ya susah sekali ya dimentoring sama orang yang sudah padat jadwal pelayanannya. Jadi ya Anda mungkin dengan hamba Tuhan yang biasa, yang sederhana, yang tidak terlalu ini, ya nggak apa-apa. Kalau memang Tuhan izinkan kita bisa menimba pengetahuan, ilmu, pengalaman rohani dengan dia, nggak apa-apa. Nggak harus pakai mentoring siapapun, dia ada chemistry, cocok-cocokan. Kekasih Tuhan, bicara hal ini memang ini turut membentuk kedewasaan kita. Setiap kita mungkin pernah melewati masa-masa di mana kita dimentorin dan kemudian kita harus mau tidak mau meninggalkan mentor tersebut. Bukan meninggalkan sih ya, beda jalan ya. Pak Monang pun pasti pernah melewati masa itu, saya pun pernah melewati masa itu. Tapi justru itu yang membentuk kedewasaan kita hari ini. Betul. Kekasih Tuhan, saya tidak tahu Anda sedang ada di titik mana hari-hari ini. Apakah Anda masih menangisi kondisi Anda dan tidak bertumbuh secara dewasa, atau Anda sudah mulai berjalan tadi, sudah melakukan tindakan iman Anda sudah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan segenap hati, mau apapun yang terjadi, pokoknya ikut Tuhan Yesus gitu. Atau mungkin ada di titik yang mana, saya tidak tahu. Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Ada kesulitan-kesulitan mungkin ketika kita belajar untuk mengaktifkan iman kita di situasi seperti ini. 0315046.000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813-330-60.000. Anda juga bisa bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Mungkin perjalanan Anda dalam meniti kehidupan rohani, ada jatuh bangunnya juga bisa Anda saksikan bagaimana Anda bisa tetap kuat, bisa dewasa sampai hari ini. Silakan, kami nantikan Anda dan kami akan kembali sesaat lagi.